Pernahkah kalian mendengar tentang Willy Gomber? Makhluk yang konon suka menculik anak-anak yang masih berkeliaran saat senja menjelang? Kisah yang akan kami ceritakan ini mungkin akan membuat kalian lebih waspada saat azan maghrib berkumandang. Ini bukan sekadar cerita hantu, tetapi juga sebuah pengingat tentang tanggung jawab dan akibat dari sebuah kelalaian. Duduklah dengan nyaman, karena kita akan segera memulai perjalanan ke sebuah petang yang tak akan terlupakan. Langit di ufuk barat mulai memerah, menebarkan semburat jingga ke seluruh penjuru desa. Suara jangkrik mulai terdengar, menandakan malam akan segera tiba. Di sebuah teras rumah sederhana, Rahman, seorang pemuda, begitu husuk menatap layar ponselnya. Jemarinya lincah menari di atas layar, tenggelam dalam keseruan permainan yang sedang ia mainkan. Di sampingnya, Sari, adiknya yang baru berusia 6 tahun, menarik-narik ujung bajunya dengan bosan. "Kak, main yuk," rengeknya. Merasa terganggu, Rahman menjawab dengan malas tanpa mengalihkan pandangannya. "Sana main petak umpet dulu. Nanti kakak yang cari." Wajah Sari langsung berbinar. Dengan tawarian, ia berlari menyusuri jalan setapak desa, menuju sebuah rumah tua tak berpenghuni di ujung jalan, yang rimbun oleh pepohonan besar, tempat persembunyian favoritnya. Rahman, yang masih terbuai oleh dunianya sendiri, sama sekali tidak menyadari kemana adiknya pergi. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Suara azan maghrib yang syahdu mulai menggema dari surau desa, memecah keheningan petang. Barulah saat itu, Rahman tersadar. Ia meletakkan ponselnya dan menoleh ke sekeliling, mencari sosok mungil adiknya. "Sari, Sari," panggilnya, tak ada jawaban. Ia beranjak dari tempat duduknya, dan mulai berjalan, memanggil nama adiknya dengan suara yang lebih keras. Namun, yang menjawab panggilannya hanyalah gema suaranya sendiri yang dipantulkan oleh dinding-dinding rumah tetangga. Perasaannya mulai tidak enak. Langit telah berubah menjadi gelap pekat, dan suasana di sekitar rumah tua di ujung desa itu kini terasa begitu berbeda. Angin berdesir lembut, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Keheningan yang janggal menyelimuti tempat itu terasa berat dan menekan. Kepanikan mulai menjalari diri Rahman. Ia berlari dari satu rumah ke rumah lain, mengetuk pintu, dan meminta bantuan warga. Wajah cemasnya menceritakan segalanya. Beberapa warga segera keluar membawa lampu senter. Ketika Rahman menceritakan kronologinya, seorang tetua desa yang bijaksana menghela napas panjang. Wajahnya terlihat prihatin saat ia menggumamkan sebuah nama yang membuat semua orang terdiam, Willy Gomber. Menurut kepercayaan setempat, Willy Gomber adalah hantu yang akan menculik anak-anak yang tidak berada di rumah saat maghrib tiba. Tanpa menunggu lebih lama, warga desa berbondong-bondong bergerak, membawa obor dan senter yang cahayanya menari-nari di tengah kegelapan. Mereka menyisir setiap sudut area sekitar rumah tua. Suara-suara aneh mulai terdengar, kerenting patah, desa angin yang tak wajar, dan sekilas, beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam besar bergerak cepat di antara pepohonan rimbun. Suasana semakin mencekam. Setelah pencarian yang menegangkan, para warga akhirnya berhasil menenangkan Rahman. Sang tetua desa menjelaskan dengan sabar bahwa Willy Gomber sebenarnya tidak pernah berniat mencelakai anak-anak yang diculiknya. Ia hanya menyembunyikan mereka untuk sementara waktu. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran berharga kepada orang tua atau wali yang telah lalai dalam menjaga anak-anak mereka, terutama di waktu-waktu yang dianggap rawan. Ia ingin mereka merasakan kepanikan dan penyesalan atas kelalaian mereka. Di adegan terakhir, kita melihat Sari. Ia berada di sebuah tempat yang asing, di bawah akar pohon beringin yang sangat besar. Ia tampak bingung dan sedikit takut, tetapi ia sama sekali tidak terluka. Dari kejauhan, di antara bayang-bayang kegelapan, sesosok makhluk tinggi besar dengan rambut panjang terurai dan payudara yang menjuntai tampak mengawasinya. Sosok itu, sang Willy Gomber, menatap sejenak sebelum perlahan-lahan memudar dan menghilang ke dalam pekatnya malam, meninggalkan sebuah pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh Rahman.